Dulu kalau orang pakai bedak teduh, oh bangga, apalagi yang hitam, bangga. Tapi kalau sekarang rasanya tidak bagus. Makanya hati-hati Pak, itu teknologi bisa menipu kita. Dilihat di HP, cantik sekali. Dinikahi begitu 3 bulan 6 bulan setelah menikah, rupanya laki-laki. Ada Pak, ada. Solusi supaya kita bangkit, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini sudah masuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kita akan kembali mengenang perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan kita yang telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau angka 77 ini ditarik dalam kehidupan kita, ini angka yang cukup besar. Umur kita saja Pak, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kira-kira kalau manusia sudah masuk 10, mungkin sudah kakek, artinya sudah matang. Kalau sudah matang, sudah sepuh, maka segala sesuatunya sudah dilalui. Artinya tinggal menikmati kejayaan. Tapi kalau kita lihat secara realita, bangsa kita saat ini memang betul 77 tahun telah diproklamirkan, tetapi bangsanya masih di bawah jajahan. Walaupun kita sudah tidak perang, kalau angkat senjata sudah tidak. Kita saat ini masih dijajah, cuma kita tidak rasa. Kita dijajah dengan finansial. Sekarang negara kita sudah berapa utangnya? Ada yang mengatakan kalau seluruh penduduk Indonesia untuk melunasi hutangnya, setiap orang yang memiliki hutang kurang lebih 15 juta rupiah per orang. Kalau seluruh pegawainya negara kita ini bekerja tanpa pamrih, artinya dia tidak mendapatkan gajinya, maka dia butuh 10 tahun bekerja tanpa gaji untuk melunasi hutangnya. Kita dijajah dengan finansial, ekonomi, selalu kita kekurangan, dipinjamkan. Tapi kita doakan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan jajahan finansial ini. Kemudian yang kedua, kita dijajah dengan food, makanan. Bangga rasanya makan makanan produk luar negeri daripada dalam negeri. Sekalipun ditulis itu cintai produk-produk negeri kita, ya.
Coba kita lihat restoran-restoran yang berbau luar negeri dengan restoran-restoran lokal, kalah Pak. Restoran yang berbau luar negeri dengan Kaleido Stereo kalah, ya, kalah kita. Karena watak kita senangnya sudah terjajah dengan food, makanan. Kemudian kita juga dijajah dengan fun, kesenangan. Kita tanpa sadar Pak, kita dijajah dengan kesenangan, dicekoki dengan kesenangan, senang dengan teknologi, ya Pak, dengan dalil ikuti perkembangan zaman. Mau ikuti perkembangan zaman silakan, yang pasti jangan kita mau dijajah. Kalau dulu orang ketika ketinggalan dompetnya di rumah sedih, gelisah, bahkan ingin kembali lagi Pak untuk mengambil dompet tersebut. Tapi sekarang kalau dompetnya ketinggalan di rumah santai saja, yang penting bawa handphone. Ya Pak, kalau handphone yang tertinggal di rumah gelisah, betul? Betul Pak? Kan nanti ingin kembali, sudah berangkat di majelis, saya lupa ambil handphone, balik pulang lagi. Kok Ustaz tahu? Karena pernah pengalaman saya. Gelisah kalau tidak bawa handphone, tadi dijajah oleh kesenangan Pak. Kalau tidak bawa dompet santai, tapi kalau handphone tidak bawa gelisah. Kenapa? Isi dompet bisa diakses melalui handphone, sementara dompet tidak bisa mengakses isi handphone. Kita dijajah dengan kesenangan. Belum lagi software-software yang ada di dalamnya bisa mengakses seluruh apa yang ada. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Semua didesain agar memberikan kesenangan, dicekokin lewat dengan kesenangan tersebut. Muncul Facebook. Saat ini pengguna Facebook terbesar di Indonesia. Muncul WhatsApp, yang seharusnya kita cerdas memanfaatkan teknologi, tapi kita terlena dengan kesenangan teknologi. Muncul TikTok, muncul, kalau di Facebook ada lagi Reels, muncul di situ. Semua terlena dengan kesenangan teknologi, tanpa sadar dia terjebak pada arus kesenangan tersebut. Apalagi yang menjajah kita, fashion, penampilan. Ini saat ini kalau penampilan kita biasa-biasa saja, dianggap kampungan Bang. Dulu kalau orang pakai bedak tetu atau bedak tetu, oh bangga, apalagi yang hitam, bangga. Tapi kalau sekarang, kalau tidak pakai produk, oh maaf gak sesuai merek, produk-produk yang berkualitas, yang bermerek, rasanya tidak bagus, ketinggalan. Dulu kalau orang kulitnya putih, mau hitam mau putih, sama saja. Kalau sekarang berlomba-lomba ingin putih kulitnya, sehingga dibuat aplikasi kemudian di Facebook, bagaimana di teknologi, bagaimana supaya orang hitam bisa kelihatan putih, orang jelek bisa kelihatan ganteng. Makanya hati-hati Pak, itu teknologi bisa menipu kita. Dilihat di HP, cantik sekali. Dinikahi begitu 3 bulan 6 bulan setelah menikah, rupanya laki-laki. Ada Pak, ada. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang menjajah kita, film. Film dijajah kita Pak. Kalau dulu film kemerdekaan bangga kita, janur kuning, begadang kita. Film-film kemerdekaan. Kalau sekarang
Begitu diputar film kemerdekaan yang ditangkap. Kita sudah dijajah. Kenapa? Dulu doktrinnya orang tua kita agar membekas sejarah perjuangan Republik Indonesia di otak generasi kita, sehingga muncul marwahnya, muncul bawah dengan dalil pornografi, pornografi. Dibuang semua film-film yang dulu, film-film yang dulu. Padahal film-film yang dulu, Bang, seterbuka-bukanya film yang dulu, tapi bisa diminimalisir yang namanya perzinahan. Maklum orang kalau jalan tidak tutup kepalanya. Kalau sekarang diminimalisir yang namanya film pornografi dan pornografi, tetapi masih banyak bertebaran yang namanya pelecehan seksual. Kenapa? Karena tidak malu lagi berjalan dengan terbuka. Dulu yang terbuka filmnya, kalau sekarang yang sering nonton filmnya yang terbuka. Film religi, azab kubur, siksa neraka. Setelah orang terlena, dirubah masuk tahun 2001-2002, kucu-kucu kota bertemakan Hollywood. Hampir semua begitu, ketika kita sudah terlena dan kejenuhan, diberikan penampilan yang baru. Hampir semua rumah-rumah punya poster India di rumahnya. Itu luar biasanya pengaruh film Hollywood. Mungkin bapak ibu ada yang pernah juga film poster India di rumahnya. Muncul yang namanya sinetron kurma. Kalau sinetron keluarganya muncul pernikahan ini tersanjung, cinta fitri. Saya tahu. Kebetulan saya punya penelitian, Mas. Jurusan saya komunikasi penyiaran Islam. Muncul yang namanya FTV yang diputar jam 9 pagi, pas-pas istirahatnya anak sekolah. Karena yang tadi sudah dicekoki boleh pacaran, boleh ini endingnya FTV pertama kok benci. Begitu karena sering ketemu, jatuh cinta. Saat jatuh cinta, perhatikan endingnya, Bang. Saya katakan saya cinta kepada kamu. Pas penemunya jawab, saya juga cinta kepada kamu. Apa endingnya? Kalau bukan merangkul peluk. Ini yang ditanamkan kepada generasi kita, bahwa kalau kita sudah jatuh cinta, sudah suka sama suka, sudah saling mencintai, boleh kita pegang-pegangan. 14 tanpa kita sadari. Dari film kemerdekaan diganti dengan film kecanggihan teknologi. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan kecanggihan teknologi, kecanggihan persenjataan orang luar negeri, sehingga ciumnya di kita dari kecil. Ibarat gajah yang sudah ikat tali sejak kecil, sudah besar dia badannya, tapi masih takut sama tali tersebut. Kenapa? Karena sudah terjajah pikiran kita. Bagaimana solusinya supaya bangkit? Solusi supaya kita bangkit, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Setiap bangsa Indonesia, setiap warga Republik Indonesia harus membangun jiwanya. Sebab manakala jiwa kita stabil, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kalau jiwa kita tidak stabil, punya pandangan, penglihatan, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat kebaikan, punya hati tapi tidak mampu mendapatkan ilham kebaikan kebenaran, ulaika kal an'am, kata Allah SWT, itu berendah derajatnya daripada hewan ternak. Maka harus kita jaga jiwa kita. Sebab
Sebab kalau tiga sudah buta, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Kataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah berikan siksa yang paling baik di dunia maupun kelak nanti di yaumil qiyamah. Kalau mata kita sudah dibutakan oleh dunia, kalau mata kita sudah, pendengaran kita sudah tersumbat oleh dunia, kalau hati kita sudah digenggam oleh dunia, maka jangankan orang lain, jangankan negara lain, teman sendiri pun bisa dianggap oleh lawan, biasa dianggap lawan. Sehingga apa yang terjadi? Hati-hati sekarang. Mana tahu kita berteman baik, rupanya mendekat manikah kita dari belakang. Siapa sangka seorang oknum menembak bawahannya. Kita tidak tahu. Yang terpenting kita di majelis ini, semoga Allah SWT istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Maka hati kita jangan sampai, jiwa kita jangan sampai tidak stabil. Bagaimana caranya menstabilkan jiwa? Kata Rasulullah, Abdullah bin Umar pernah bersama Rasulullah, berjalan bersama Rasulullah. Rasulullah sampaikan, itu hati itu bisa berkarat layaknya besi yang tersiram air. Kata Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, bagaimana caranya membersihkan karatannya hati tersebut? Kata Rasulullah, kasratu zikril maut wa tilawatul Qur'an, perbanyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Nasihat ini pun sudah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kau berbuat semua hidup ini. Silakan apa yang kau perbuat itu, tapi ingat kau akan mati. Orang yang mengingat dirinya akan mati, dia akan tidak mau terlena dengan kematian. Dengan demikian insya Allah hatinya akan senantiasa dekat kepada Allah SWT, terbangun jiwanya. Kemudian kita berusaha menampilkan fisik yang sejati, fisik yang umum. Tapi sayangnya bangsa kita sedikit demi sedikit dicekoki bagaimana fisik bangsa ini menjadi lemah, bagaimana masyarakat bangsa ini menjadi lemah. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan, diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan Republik Indonesia yang membawa kejayaan menjadi bangsa baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Billahi taufiq was sadah.